Halo semuanya, selamat datang di channel Mr. Bray. Di video ini akan dibahas hal-hal apa saja yang harus disediakan dan harus dipelajari dalam membuat website ya. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Pertama, saya akan membahas persediaan dalam membuat website. Yang harus disediakan yaitu, kalian bisa pilih salah satu yang saya sebutkan ini ya, yaitu komputer, laptop, tablet, atau Android. Jika kamu memiliki salah satu yang saya sebutkan, kamu sudah dapat membuat website loh. Tapi, pasti kamu bertanya, apakah bisa kalau menggunakan Android? Tentu saja, kamu sudah bisa membuat website hanya menggunakan Android aja. Nanti, saya akan mengajari kamu bagaimana cara membuat website setelah saya menjelaskan part ini ya. Oke, setelah saya membahas persediaannya, kali ini saya akan membahas apa yang harus dipelajari dalam membuat website. Pertama, yaitu HTML. Kedua, yaitu CSS. Kedua ini sangat wajib dipelajari karena ini adalah basicnya. Nah, jika tidak menguasai kedua yang saya sebutkan tadi, kamu tidak akan bisa menuju ke tingkat expert. Kenapa? Karena kedua yang saya sebutkan ini, kamu mampu membuat website secara fleksibel seperti yang kamu inginkan. Kalau tidak mampu menguasai ini, maka kamu tidak dapat membuat website secara fleksibel seperti yang diinginkan dan kamu akan menjadi pemula selamanya. Ada 3 bagian developer web, yaitu front-end developer, back-end developer, dan full-stack developer. Ketiga bagian ini wajib menguasai HTML dan CSS. Jika tidak bisa menguasainya, kamu tidak dapat menduduki 3 bagian yang saya sebutkan tadi. Front-end developer bertugas membuat bagian depan halaman web yang merupakan fitur yang dapat dilihat dan diakses langsung oleh pengguna atau user. Jadi, front-end developer memiliki tanggung jawab dalam menghubungkan suatu situs web ke para pengguna web. Dikarenakan tampilan dan keindahan suatu web sangat mempengaruhi pengunjung web ya. Oke, back-end developer bertugas bagaimana data melakukan penyimpanan, diolah, serta keamanan data yang berjalan pada apps. Jadi, back-end developer bertugas di balik layar dan tidak terlihat oleh pengguna apps ya. Semua yang dilakukan back-end developer bertujuan untuk mendukung aplikasi front-end supaya bisa bekerja dengan fungsi yang semestinya loh. Sedangkan full stack developer bertugas di mana seseorang memiliki keahlian untuk memperbaiki front-end maupun back-end dari sebuah aplikasi. Nah, sudah tahu kan kerja dari 3 bagian ini? Oleh sebab itulah kenapa kita harus belajar CSS dan HTML. Tanpa menguasai HTML dan CSS, kamu tentu bisa membuat website. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kamu tidak dapat membuat website secara fleksibel seperti yang kamu inginkan. Tanpa menguasai HTML dan CSS, kamu bisa menggunakan layanan lainnya ya, yang memudahkan kamu membuat website. Tetapi, kamu hanya bisa menggunakan fitur yang tersedia dari layanan yang diberikan saja, dan susah untuk memanipulasi bentuk dan rasa dari sebuah web loh, karena tidak menguasai HTML dan CSS. Sangat tidak fleksibel bukan? Saat kamu menguasai HTML, kamu akan mengerti konten, teks, atau elemen lainnya berada di lingkungan mana saja. Mengerti hal ini, kamu dapat membuat lingkungan isi web sesuai apa yang kamu inginkan loh. Lingkungan isi web bukan hanya teks melainkan gambar, tabel, dan elemen lainnya. Begitu. Oke, kita bahas CSS. Saat kamu menguasai CSS, kamu dapat membuat website yang sangat indah. CSS membantu Anda mengontrol warna,
animasi, dan rasa pada halaman website yang kamu buat. Bila kamu hanya menguasai HTML saja dan tidak menguasai CSS, kamu akan kesulitan dalam mengontrol warna, animasi, dan rasa pada halaman website yang kamu buat loh. Kamu bisa mendesain website tanpa menggunakan CSS. Jika kamu menguasai CSS, maka halaman HTML kamu akan sangat sederhana dan mudah dipahami. Jika sudah menguasai CSS dan HTML, selanjutnya Anda pilih yang mana yang cocok buat Anda. Apakah front-end developer, back-end, atau full stack developer.